Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dari kelas 10 AKT 2. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah pada tahun 1908. Pada materi ini saya akan menjelaskan dengan satu persatu, yaitu tentang terjadinya pada pemilihan sebelum dan sesudah pada tahun 1908, yaitu bangsa Eropa berdatangan dan menerapkan kolonialisme serta imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam di Indonesia sejak abad ke-17. Sejak itu, bangsa Indonesia tidak henti melakukan perlawanan gurai meraih kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air. Rakyat Indonesia menggunakan berbagai cara untuk mengusir penjajah tersebut. Namun, hingga tahun 1908, usaha yang dilakukan masih terus menemui kegagalan. Oleh karena itu, akhirnya setelah tahun 1908, rakyat Indonesia telah melakukan perubahan dan perjuangan dan perlahan meraih keberhasilan. Hal ini dikarenakan perbedaan perjuangan Indonesia sebelum dan sesudahnya, yang dapat dilihat dari pemimpinnya, sifatnya, serta bentuk pahlawannya. Pada sebelum tahun 1908, berikut ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sifat perjuangan yang diutamakan sebelum tahun 1919 adalah kedaerahan. Yang kedua, menggunakan senjata tradisional seperti bambu, runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya. Ketiga, perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti tokoh agama atau bangsawan. Yang ketiga, masih bersifat sporadis atau musiman. Yang keempat, bentuk perlawanan masih menggunakan fisik atau peperangan senjata, belum lewat diplomasi. Yang kelima, bertujuan mengusir penjajah, bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Bentuk perlawanan ini masih belum memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, karena kualitas pendidikan dan kesehatan masih terbilang rendah, maka mereka jadi mudah dikelabui oleh penjajah. Menjelang akhir abad ke-19, kehidupan rakyat pribumi justru semakin menderita, terutama setelah Belanda menerapkan kebijakan sistem tanah paksa. Sesudah tahun 1908, mulai muncul berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, masa ini dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Rakyat Indonesia tidak lagi melawan penjajah, menggunakan cara tradisional, melainkan lewat organisasi yang sudah jauh lebih dari modern. Belajar dari kegagalan sebelumnya, bentuk perjuangan akhirnya diubah lewat organisasi dan diplomasi. Perbedaan sifat pergerakan sebelum dan sesudah 1908 adalah apabila sebelum abad ke-20, perlawanan masih bersifat kedaerahan. Maka karena itu, setelah abad ke-20, perjuangan bersifat nasional, lebih terarah, terorganisasi, dan modern. Berikut ciri-ciri perjuangan Indonesia setelah tahun 1908. Organisasi bersifat modern, perjuangan lebih terarah dan terorganisasi, bersifat nasional, diperoleh oleh para kaum pelajar. Perlawanan bersifat lanjut, artinya meskipun pemimpin tertangkap penjajah, rakyat Indonesia masih melanjutkan perjuangannya. Mulai menerapkan cara diplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuannya tidak lagi hanya untuk mengusir penjajah, maka melainkan untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa pergerakan nasional, perjuangan Indonesia sudah jauh lebih teratur. Hal ini dikarenakan kualitas pendidikan sudah jauh lebih baik, berbagai paham juga bermunculan, seperti nasionalisme dan patriotisme. Paham-pahaman ini
Kemudian melahirkan beragam organisasi nasionalisme yaitu yang pertama Budi Utomo pada tahun 1908, yang kedua Sarekat Islam pada tahun 1905, yang ketiga Indies Tripartite yang pada tahun 1912, yang keempat Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, yang kelima Indies Sosial Demokratis atau bisa disingkatkan dengan ISDF pada tahun 1914, Partai Nasional Indonesia yaitu pada tahun 1927. Oleh karena itu, itulah ciri-ciri perjuangan para pahlawan pada tahun 1908. Itulah sifat ciri-ciri perjuangan Indonesia sebelumnya dan sesudah tahun 1908. Berikut adapun cara lainnya, yaitu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan sesudah 1908. Di sini saya akan menjelaskan, sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat kedaerahan hanya dilakukan di berbagai wilayah. Sesudah tahun 1908, perjuangan bersifat nasional dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Sebelum tahun 1908, perjuangan dipimpin tokoh daerah seperti raja dan bangsawan. Sifat-sifat perjuangan Indonesia sebelum tahun 1908 yaitu masih bersifat kedaerahan. Namun, penderitaan rakyat akibat penjajahan yang begitu lama membuat bangsa Indonesia di berbagai daerah merasa senasib sepenanggungan, seperti dikutip dari Sejarah 2 oleh DRSD Sardiman AM.MPD. Tahun 1908 pada abad ke-20 dan tahun 9 pada abad ke-1900. Di sini adapun apa saja perlawanan rakyat di Indonesia sebelum tahun 1908, yaitu adalah Perangan Banjar, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Makassar, Perang Jagaraja, dan Perlawanan Patimura. Apa yang menjadi tujuan utama untuk perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Tujuannya yaitu perjuangan sebelum tahun 1908 untuk mengusir penjajah dari daerahnya saja, bukan untuk membuat seluruh wilayah Indonesia merdeka. Hal inilah yang membuat perjuangan rakyat pada masa saat itu menjadi sia-sia karena penjajahan kembali lagi ke tanahnya. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 yaitu sangat memprihatinkan, kehidupannya sengsara karena penjajahan. Selain itu, sifat perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan. Manakah di antara mereka ciri-ciri yang berikut merupakan ciri perjuangan Nusantara pada tahun 1908? Pada itu, sebelum tahun 1908 adalah sebagai berikut sifat-sifatnya. Bersifat kedaerahan, menggunakan kekerasan, dipimpin oleh kaum bangsawan tokoh masyarakat. Mengapa perjuangan bangsa Indonesia adalah sebelum tahun 1908 tidak berhasil? Karena perjuangan Indonesia sebelum tahun 1908 perlawanan secara sporadis dan tidak serentak. Perlawanan dipimpin oleh pemimpin karismatik sehingga tidak ada yang melanjutkan. Sebelum masa 1908, perlawanan menggunakan kekerasan senjata. Perbedaannya yaitu masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasikan dengan baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang sesudah tahun 1908. Mulai muncul berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, masa yang dikenal sebagai masa pergerakan nasional rakyat Indonesia tidak lagi melawan penjajah karena menggunakan cara tradisional, melainkan lewat organisasi yang sudah jauh lebih modern. Apa saja ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908? Perjuangannya dilakukan dengan menggunakan organisasi, bukan menggunakan kekerasan. Tujuannya yaitu mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia
yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Bagaimana sifat perjuangan bangsa Indonesia sesudah tahun 1908? Apabila sebelum abad ke-20, perlawanan masih bersifat kedaerahan, sedangkan setelah abad ke-20, perjuangan bersifat nasional, lebih terarah, terorganisasi, dan modern. Kapan puncak perjuangan Indonesia tersebut? Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia dan mewujudkan cita-citanya. Di abad ke-20, mulai berkembang kesadaran nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Kelahiran organisasi pergerakan nasional ini turut menjadi salah satu perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Organisasi Budi Utomo lahir pada 20 Mei 1908 di Sekolah Pendidikan Dr. Pribumi di Batavia. School of Leiding van Enkles dan Adsen, atau bisa disingkat STOVIA, yang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kelahiran Budi Utomo dijadikan di titik awal pergerakan nasional karena mengubah bentuk dan pola pikir. Perjuangan yang semula bersifat lokal menjadi nasional, seperti dikutip dari Sejarah Awal Pergerakan Nasional Indonesia oleh Adrianto MPD. Perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Bentuk dan pola perjuangan menjadi nasional. Sebelum tahun 1908, perjuangan di Nusantara masih bersifat kedaerahan. Namun, penderitaan rakyat akibat penjajahan yang begitu lama membuat bangsa Indonesia di berbagai daerah merasa senasib sepenanggungan, seperti dikutip dari Sejarah 2 oleh Dr. Sadirman AM MPD. Kenangan kebesaran di daerah seperti masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit juga mendorong rakyat untuk mewujudkan kembali kesatuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Karena itu, setelah tahun 1908, banyak perjuangan di Indonesia bersifat nasional dan sudah ada kerjasama antar daerah. Muncul pula pembangunan sarana komunikasi yang mempermudah rakyat antar daerah dan antar pulau untuk bertukar informasi dalam perjuangan. 2. Terorganisasi. Sebelum tahun 1908, perjuangan di Indonesia terfokus pada pemimpin. Namun, perjuangan tersebut kelak lebih terorganisasi secara teratur setelah 1908. Perjuangan ini salah satunya didorong oleh rakyat bersama kaum terpelajar di Indonesia yang sedang atau telah mengenyam pendidikan barat. Perjuangan di organisasi pergerakan ini pun turut dipengaruhi paham luar seperti liberalisme, nasionalisme, sosialisme, serta pan-islamisme. Ciri-ciri organisasi yang umum bergerak setelah tahun 1908 antara lain: pengurus organisasi ditetapkan, anggota organisasi terdaftar, aturan dan dasar perjuangan sudah dirumuskan dan disusun, tujuan dan programnya jelas serta terarah. Tidak semata-mata tergantung pada seorang pemimpin, tetapi sudah ada pembagian tugas. Yang ketiga, perjuangan lewat diplomasi. Perjuangan secara fisik lewat peperangan kerap dilakukan di berbagai daerah tanah air untuk melawan penjajah, baik di Sumatera hingga Maluku. Perjuangan fisik ini bergeser menjadi perjuangan diplomasi. Salah satunya yang mempengaruhi bentuk perjuangan ini yakni terangkat dan muncul kepercayaan bangsa sebagai bangsa kulit bahwa peristiwa kemenangan Jepang atau Rusia pada tahun 1905. Yang keempat, pemikiran tentang kelanjutan berhasil. Belum ada pemikiran tentang kelanjutan keberhasilan sebelum tahun 1908. Setelah itu, mulai terbentuk pemikiran lanjutan perjuangan yang umum dirumuskan dalam organisasi. Sejumlah pemikiran yang muncul dalam perjuangan setelah tahun 1908 yaitu untuk merdeka,
mendorong pendidikan dan beasiswa pelajar, perdagangan yang tidak semena-mena, persamaan hal semua bangsa, penolakan aksi-aksi bersifat kekerasan, hingga pemerintahan yang berasaskan kebangsaan. Baik, cukup sampai di sini pengertian dari perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Mohon maaf apabila ada kata dan kesalahan yang kurang baik atau kurang paham dimaknai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.